Hai semua, perkenalkan nama saya Nia Veronica Esia Butar. Di sini saya akan membahas tentang technopreneurship. Hmm, apa sih technopreneurship? Jadi, technopreneurship merupakan gabungan dari kata teknologi dan entrepreneurship yang dapat disimpulkan sebagai proses pembentukan dan kolaborasi antara bidang usaha dan penerapan teknologi sebagai instrumen pendukung dan sebagai dasar dari usaha itu sendiri, baik dalam proses, sistem, pihak yang terlibat maupun produk yang dihasilkan. Tujuan mempelajari technopreneurship yang pertama, dapat mempersiapkan keterampilan kewirausahaan, seperti belajar tentang perencanaan bisnis, pengembangan produk, manajemen keuangan, pemasaran, kepemimpinan, dan aspek-aspek kunci lainnya yang terkait dengan berbisnis. Yang kedua, memahami inovasi dan teknologi, seperti mempelajari tentang tren teknologi terkini, bagaimana menerapkan dalam solusi bisnis, dan bagaimana teknologi dapat mengubah industri dan menciptakan peluang baru. Yang ketiga, mengembangkan mentalitas kewirausahaan. Dengan mengembangkan mentalitas kewirausahaan dapat membantu kita untuk mengembangkan pola pikir yang kreatif, inovatif, dan berani mengambil risiko karena kita tahu bahwa setiap bisnis melibatkan risiko. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengembangkan dan melatih mentalitas kewirausahaan agar siap menghadapi tantangan dan peluang dalam berwirausaha. Contoh implementasi technopreneurship dalam konteks sistem informasi, yaitu melalui pengembangan aplikasi mobile. Seorang teknopreneur dapat mengembangkan aplikasi mobile yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam bidang sistem informasi seperti yang dilakukan oleh perusahaan Gojek dan Grab. Teman-teman tahu nggak konsep bakar duit? Nah, konsep bakar duit bukan berarti uang dibakar ya, melainkan konsep bakar duit ini dilakukan perusahaan dengan mengeluarkan banyak modal tanpa mendapatkan keuntungan melalui promosi besar-besaran untuk memberikan cashback dan diskon. Nah, tujuan dari konsep bakar duit ini dilakukan untuk menciptakan kepercayaan kepada masyarakat atau customer loyalty dan menguasai pasar, di mana hal tersebut tidak asing lagi didengar terutama pada perusahaan rintisan atau startup. Apa sih itu marketing mix? Marketing mix merupakan alat pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran. Marketing mix ini terdiri dari 4 elemen utama yang saling berinteraksi dan saling mendukung untuk mempengaruhi perilaku konsumen dan mencapai tujuan pemasaran. Keempat elemen utama tersebut dikenal sebagai 4P, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. 5 tujuan marketing mix. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan pemahaman konsumen tentang produk atau layanan yang ditawarkan. Yang kedua, meningkatkan kepuasan konsumen dengan menyediakan produk yang berkualitas, harga yang sesuai, aksesibilitas yang baik, dan komunikasi yang efektif. Yang ketiga, meningkatkan pangsa pasar dan pertumbuhan bisnis dengan mengoptimalkan strategi produk, harga, distribusi, dan promosi. Yang keempat, menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dengan menyediakan kombinasi yang tepat antara produk dan layanan, harga yang wajar, dan kemudahan akses ke produk atau layanan. Yang kelima, meningkatkan keunggulan kompetitif dengan mengoptimalkan strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Contoh implementasi marketing mix pada perusahaan smartphone Xiaomi. Perusahaan Xiaomi secara produk menghadirkan berbagai varian smartphone dengan fitur-fitur yang menarik dan inovatif, menawarkan produk dengan spesifikasi yang tinggi namun dengan harga yang terjangkau sehingga menjadi daya tarik bagi konsumen yang mencari nilai lebih. Secara harga, Xiaomi dikenal dengan strategi harga yang kompetitif, yaitu menyediakan smartphone dengan fitur dan performa yang sebanding dengan merek lain, namun dengan harga yang lebih terjangkau. Dengan demikian, Xiaomi menarik segmen pasar yang sensitif terhadap harga dan mencari nilai produk yang baik. Secara tempat, Xiaomi memiliki distribusi yang luas,
baik melalui kanal online maupun offline, dengan menjual produknya melalui situs web resmi, platform e-commerce, dan juga melalui toko-toko retail di berbagai negara. Dengan demikian, Xiaomi memastikan produknya mudah diakses oleh konsumen di berbagai lokasi. Sedangkan secara promosi, Xiaomi menggunakan strategi promosi yang cerdas untuk meningkatkan kesadaran merek dan minat konsumen dengan melakukan kampanye iklan yang kreatif dan menarik, baik melalui media sosial, televisi, maupun digital. Xiaomi juga sering melakukan kolaborasi dengan influencer dan bekerja sama dengan mitra strategis untuk memperluas jangkauan pemasaran mereka. Dengan mengoptimalkan keempat elemen marketing mix tersebut, Xiaomi berhasil memperoleh posisi yang kuat di pasar smartphone dengan pangsa pasar yang signifikan. Mereka dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan produk yang inovatif, harga yang terjangkau, ketersediaan yang baik, dan upaya promosi yang efektif. Teman-teman tahu nggak apa itu business plan? Jadi, business plan adalah dokumen tertulis yang menjelaskan secara rinci tentang rencana bisnis sebuah perusahaan. Business plan berisi informasi tentang visi dan misi perusahaan, tujuan bisnis, strategi pemasaran, analisis pasar, struktur organisasi, proyeksi keuangan, dan berbagai aspek penting lainnya yang berkaitan dengan operasional dan pengembangan bisnis. 4 kerangka business plan. Yang pertama, keuangan. Tujuan keuangan untuk menggambarkan proyeksi keuangan bisnis yang mencakup informasi tentang pendapatan, biaya, laba, arus kas, dan pajak. Manfaat dari keuangan yaitu membantu mengevaluasi kelayakan keuangan bisnis dan membantu investor atau lembaga keuangan dalam memutuskan apakah akan memberi pendapatan atau investasi, serta membantu dalam merencanakan dan mengelola keuangan bisnis secara efektif. Yang kedua, konsep bisnis. Konsep bisnis bertujuan untuk menjelaskan konsep, visi, dan tujuan bisnis yang mencakup deskripsi bisnis, analisis pasar, profil target pelanggan, proporsi nilai, strategi pemasaran, dan keunggulan kompetitif. Manfaat dari konsep bisnis yaitu membantu dalam mengartikulasi ide bisnis secara jelas dan membantu investor atau mitra potensial memahami model bisnis, serta membantu dalam mengidentifikasi peluang pasar, mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, dan membedakan bisnis sendiri dari pesaing. Yang ketiga, operasional. Tujuan dari operasional yaitu untuk menguraikan bagaimana bisnis akan dijalankan dan mencakup rincian tentang struktur organisasi, tim manajemen, kebutuhan sumber daya manusia, proses operasional, rantai pasokan, infrastruktur, dan teknologi yang digunakan. Manfaat dari operasional yaitu untuk membantu merencanakan dan mengatur operasi bisnis dengan efisien yang memungkinkan untuk mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia, mengalokasi tugas dan tanggung jawab dengan baik, serta mengembangkan proses yang efektif untuk menghasilkan produk atau layanan yang berkualitas. Keempat, marketing. Tujuan dari marketing yaitu untuk menjelaskan strategi pemasaran yang akan digunakan untuk memasarkan produk atau layanan yang mencakup analisis pasar, segmentasi pasar, penentuan target pasar, rencana pemasaran, dan strategi promosi. Manfaat dari marketing yaitu untuk membantu dalam merencanakan dan mengimplementasikan strategi pemasaran yang efektif. Hal ini membantu memahami pelanggan potensial, mengomunikasikan nilai produk atau layanan, dan memperoleh keunggulan kompetitif di pasar. Manfaat dari business plan yang pertama, memberikan panduan dan fokus terhadap tujuan, strategi yang akan diambil dalam menjalankan bisnis. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan yang bijaksana. Yang ketiga, menarik investasi. Yang keempat, merencanakan keuangan yang lebih baik. Yang kelima, mengatasi tantangan dan risiko yang mungkin dihadapi dalam bisnis. Yang keenam, mengkomunikasikan ide bisnis. Yang ketujuh, merencanakan pertumbuhan jangka panjang atau menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan bisnis di masa mendatang. Ilmu yang saya peroleh selama 1 semester belajar technopreneurship yaitu memberikan saya wawasan yang lebih mendalam tentang pentingnya untuk melakukan perencanaan dalam bisnis, pentingnya teknologi dan inovasi dalam dunia bisnis, bagaimana strategi pemasaran yang baik, pentingnya time value of money, dan pentingnya keterampilan kepemimpinan dan kemampuan untuk bekerja dalam tim, serta materi-materi yang sudah saya jelaskan tadi. Sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.